Kami patroli menuju ke daerah Pajajaran, kemudian kami melihat sekelompok anak-anak di salah satu gedung yang lumayan cukup remang-remang. Diam, diam. Duduk plastiknya. Pegang. Kamu ke sana juga. Pegang nih, buka plastiknya. Kalian dapat duit dari mana minum ini? Ngamen kan? Kalian dapat duit aja ngamen. Kenapa kalian minum? Jadi dapat duit untuk minum. Terus nggak boleh terus. Nah. Ini bapak, bapak. Nah, cuma 2 botol aja minum ya. Duit siapa? Patungan. Ke atasin botolnya. Kalian orang sini? Ini anak kecil, anak gede ini. Kecil, anak gede. Nah, usianya berapa kamu? Buka topinya. Berapa? Pada spakbor gini. Kamu usia 15 tahun, 14 tahun. Udah minum minuman kayak begitu. Bapak ibumu tahu nggak? Rumahnya di mana? Di mana? Ya, kamu tahu nggak bapak ibumu kalau suka minum kayak gini? Hah? Masih sekolah nggak? Masih? Mana sekolah rambutnya gini? Sekolahnya di mana? Sekolah di mana? Kami temukan 2 botol minuman keras. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap identitasnya. Ada yang masih kelas 3 SMP. Sekarang ngambil posisi push up semua. 20 kali aja. 20. Hitung yang bareng. Siapa? Yang bareng. Bareng hitungnya. Nggak bisa, nggak bareng. Nggak. Turun, sama kompak. Belum. Baik, 1. Mang Layang bawa motor ini. Tanya aja tim Prabu Polrestabes Bandung. Ya. Nah, kuncinya kasihin. STNK, plat nomor nih bawa dua-duanya. Plat nomor dibawa, Plat nomor dibawa. bawa STNK, knalpotnya ganti. Ya. Ini anak-anak ini mereka ngamen bukan untuk keperluan makan atau yang positif, tapi hasilnya malah dipakai minum-minuman beralkohol seperti ini. Bagaimana nanti dewasanya dan perkembangan anak tersebut itu, Mbak? Anak-anak kita kasih sanksi biar mereka mengingat dan jera, kita kasih suruh push up. Dan kita temukan juga satu kendaraan dari mereka tidak dilengkapi dengan plat nomor dan tidak bawa STNK. Akhirnya kami bawa ke Polrestabes Bandung. Gatsu. Tiba-tiba kami mendapatkan informasi ada sebuah kegiatan yang meresahkan masyarakat. Tanya masih ada nggak? Masih nggak? Gitu. Kita sembari turun ya kalau gitu ya. Kami dengan cepat menindaklanjutin ke Jalan Gatsu. Sesampainya kami tepatnya di perempatan Jalan Gatot Subroto Malabar. Salah satu mobil yang mana diisi beberapa orang dengan terkesan terburu-buru dan panik. Malam Kang, saya dari tim Prabu Polrestabes Bandung. Siapa? Ini kenapa parkir sampai Bapak ini ada yang sakit, Pak. segera? Ada apa ini? Mau ke sana. Udah berangkat segera sekarang? Sekarang ini mau ke sana. Awas motornya jangan nutup jalan. Dan di situ juga banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan sepeda motor. Kami dapat laporan dari masyarakat. Iya. Tadi sampai jalan ini tertutup. Iya, Gitu loh. Pak, jadi gini. Ini ada apa ini? Ini tuh tadi acara dari GBLA. Apa itu? Ini yang di sini itu istirahat dulu karena dari tamu Jabodetabek. Nggak masalah. Saya ini ya. Iya, betul. Coba rada mundur dulu. Iya, siapa? Nggak masalah bagi saya. Tapi lakukanlah yang tertib. Tadi yang sakit itu siapa? Itu member saya. Kecelakaan di Soekarno-Hatta. Lagi hamil, Pak. Keguguran. Kondisi naik motor. Iya, suaminya ini di rumah sakit. Maksudnya suaminya nggak ikut ini? Enggak, suaminya di rumah sakit. Suaminya kecelakaan baru satu. Oh, jadi suaminya dibawa ke rumah sakit, Dok? Dengan istrinya juga, cuman istrinya sudah selesai, barusan ke sini. Keguguran. Iya, keguguran. Di rumah sakit tadi belum kecek keguguran tuh? Belum, tadi belum. Pas nyampe sini keguguran? Iya. Bawa lagi ke rumah sakit? Tadi Itulah harusnya kondisi hamil itu jangan bermotor dulu lah. Pak, kami juga tidak tahu, malah baru tahu Iya. bahwa lagi hamil 2 bulan.
Rekannya tersebut telah mengalami keguguran akibat kecelakaan yang di Jalan Soekarno-Hatta tersebut, dan suaminya pun posisinya masih berada di rumah sakit. Tapi kondisinya tadi nggak mengkhawatirkan? Oke. Ya, itu yang belum kita tanyakan tadi. Ini ngapain pada kayak antri sembako aja? Mau masuk TV. Mana TV-nya? Bukan TV nih. Itu ya. Ini yang dituakan, yang tanggung jawab siapa? Kegiatan klub motornya yang diadakan seluruh Indonesia, keluar masuk kendaraan, tentu di situ akan menghambat pengguna jalan yang lain. Tidak boleh seperti tadi. Ya, bisa dipahamin nggak itu? Nah, terus ini rekan-rekannya bisa tertib nggak? Kalau sampai nggak bisa, memalukan bagi klub kalian sendiri. Silahkan, kami nggak masalah. Apa yang menjadikan udah program kalian kan, kami hargain hal itu. Tapi juga jangan mengganggu. Nah, begitu. Ini saya kondisikan di sini karena acara Jabodetabek pulang khawatir juga Pak tengah malam gitu Pak. Jadi Tanggung jawab nih. ya tunggu subuh dulu aja biar berangkat subuh dari sini gitu Pak. Udah cakep, udah cantik, tanggung jawab, gemuk lagi. Terus ini ada yang mabuk nggak? Non alkohol. Nah, No sidra. Perjalanan Jakarta, Pak. Kita sama Kapolsek juga langsung dibina. Saya sepakat seperti itu. Dibina langsung. Karena apa? Kalau kalian di rumah nggak masalah, kalian ini naik motor kan? Betul, Pak. Nah, yang rugi bukan hanya kalian. Di Jalan Kosambi, kami melihat sekerumunan anak muda yang kelihatannya di situ cekcok dan adu mulut. Ada kecelakaan? Enggak. Itu kenapa? Jatuh. Kecelakaan di mana, Kak? Hah? Itu? Yang nabrak yang mana atau ketabrak? Coba yang singgolan mana, yang motor yang mana? Oh, ini. Posisinya gimana? Ada yang nabrak. Senggolan, Pak. Senggolan, saling senggolan. Sekarang gini, Kang. Akang sakit nggak? Kondisinya bisa jalan nggak? Hah? Bisa. Terus urusan sama kamu gimana? Ini lagi diurusin mau Diurusin aja. Bisa diurusin dengan baik-baik. keluargaan ya. Keluarga. Nah, coba berdiri bisa nggak? Nggak, maksud kita kalau memang Akang masih ini nggak apa-apa kan? Ya, ini kan sampai kayak gini-gini. Korban cukup mengalami luka memar dan tergores-gores kakinya juga di dagunya. Nah, maksudnya itu jangan sampai kondisimu parah, terus kalian menyelesaikan masalah tidak bisa selesai. Bener nggak? Ngerti nggak kalian? Gitu. Maksudnya apa? Kalau memang nggak bisa diselesaikan, kita panggil Laka Lantas. Tapi kalau memang kalian bisa memusyawarahkan di sini dengan baik, dengan bisa diterima, terus kondisi dia juga kondisinya nggak ada yang fatal, silahkan musyawarahkan. Kita tidak akan menghalang-halangin. Paham nggak nih? Ya? Siap, Pak. Terus kamu tuntutannya apa aja? Ya ini ya saya mah ke keluarga. Dia mau ngaku salah, kan? Itu aja. Nah, sekarang gimana nih tanggung jawabmu? Selain itu apa lagi? Mau dibawa ke dokter? Cuma mengakui kesalahannya gimana. Nah, ini sampai kayak gini-gini nih. Ya makanya saya mau ngakuin kesalahannya gimana. Terus mau ke dokter nggak? Ya itu mah terserah dia. Ah, sekarang gimana? Pertanggung jawab Tanggung jawabmu. aja, gitu aja, Pak. Ini bertanggung jawab. Ya, gimana cara nanti temennya ditaruh dulu, dia ngambil duit atau gimana lah. Yang penting baik-baik, jangan ada kekerasan dan lain sebagainya. Dengan arahan kami, himbauan kami, anak-anak tersebut sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Akhirnya rekan-rekan korban juga mendampingi untuk membawa ke rumah sakit. Kemudian kami melanjutkan patroli kami ke gang-gang kecil di sekitar daerah Pendopo. Sesampainya di sana kami menemukan sekelompok anak-anak kecil. Diam semua, duduk semua sini. Yang perempuan ke sini. Noawe ke dia. Cicing. Menurut kalian yang kalian tuakan yang mana? Yang kalian ikutin di sini? Hah?
Yang kalian takutin yang mana ini? Nggak ada. Terus yang mimpin kalian di sini siapa? Itu yang mulutnya dilakban semua ke sini. Ada salah satu anak laki-laki yang berpenampilan di luar kewajaran anak-anak seusianya. Saya mau nanya, Ujang teh orang mana? Orang Buah Batu. Buah Batunya di mana? Margaluyu. Tahu? Kayak begini-gini nggak dimarahin sama bapakmu? Dimarahin. Dimarahin kan? Kamu kerja apa? Enggak kerja. Nah, sekarang kalau telinga kamu aja sampai habis gini, ini kenapa, Jang? Dari badannya juga bertato, telinganya pun sudah dianting sampai sobek. Kamu tindik-tindik sendiri kan, yang lubangnya digede-gedein itu kan, bener nggak? Akhirnya sobek. Ngapain sampai kayak begini? Terus ini mulutmu ini digini-gini sakit nggak? Sakit. Terus kenapa? Biar nggak bisa makan. Ya terus ini apa ini? Ya Allah. Anak tersebut dari apa yang telah badannya dia rusak sendiri, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Tato oke lah, nggak masalah. Ini loh yang aku nggak ngerti. Ini mulutmu ini gimana, macam mana? Hah? Kalau kamu nyesel ini, nggak mungkin kamu sampai gini. Berarti ini pun nggak nyesel kamu. Ini apa nih? Ya Allah, ih, saya takut. Coba berdiri sini. Kelas berapa? Kelas 6 Nama apa? SD. Nama SMA? SD ya? Atau 6 kuliah? SD. Kamu udah tua ya? Enggak. Terus? SD Pak. Kamu ganteng-ganteng. Mau jadi apa kamu? Masih sekolah kan? Atau udah keluar? Enggak, masih sekolah. Terus ngapain kamu kayak begini-begini? Cuman main. Bapakmu tahu nggak? Tahu. Dimarahin nggak kayak gini-gini? Papanya orang Pang juga. Enggak. Kami panggil ketiga anak perempuan tersebut dengan berpenampilan bukan penampilan yang seusianya. Coba Neng, kamu masih anak kecil-kecil, nongkrong juga sama anak kecil-kecil lagi. Tujuan kalian apa? Kamu kelas berapa? Kelas 8. Habis mabuk kamu? Enggak. Pakai lensa. Mereka pun masih di bangku SMP. Kalian anak kecil-kecil, nongkrong kayak begini masih sekolah. Kalian nggak takut itu sama laki-laki yang kata orang hidungnya belang-belang gitu? Hah? Hitungan 5 harus sudah pergi dari sini. Besok jangan diulangin lagi. 1, cepet lari. Kalau balik lagi, Kamu lari juga sana. 2, pokoknya saya nggak mau tahu hitungan 5 bubar. 1, 2, 3. Ini pentingnya peran serta orang tua supaya sama-sama memperhatikan, sama-sama memberikan pembelajaran-pembelajaran yang lebih baik demi masa depan anak-anak tersebut. Ketika kami melanjutkan patroli kami mengarah ke Jalan Buah Batu, kami temukan sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan. Lagi apa, Dek? Ya Pak, dia lagi butuh teman Pak. Lagi nyari apa itu? Ini mobil ini. Ini dari mana? Oh, butuh Nunggal Pak. Rumahnya Batu Nunggal. Ya. Hah? Mau ke Tegal. Bener nih dianggap steril? Iya. Ini Pak, steril. Ini lagi beli ini Pak tuh, patah. Kenapa? Ininya. Oh, jadi ini nggak bisa gitu? Ya, nggak bisa sandaran. Gak enakan Pak. Kami melakukan pemeriksaan kendaraannya, surat-suratnya. Ini mau ke Tegal atau habis dari Tegal? Mau ke Tegal Pak. Acara apa di sana? Main band. Oh, ini grup band. Iya. Ini sebagai apa? Pasti di sini? Gitar Pak. Itu Drum. drum. Udah. Nggak ada lagi nunggu teman. Ada lagi yang lainnya 2 rombongan Pak, 2 mobil. Terus kalau nggak ada yang nyanyi, siapa yang nyanyi? Saya. Kamu vokalisnya? Iya. Coba satu lagu dulu. Nggak bisa Pak. Berarti nggak percaya nih saya? Boleh aja cek itu Pak. Ya coba. Katanya kamu vokalis. Vokalis nggak usah malu vokalis. Aku Garuda Pancasila apa lagi? Masa vokalis gini kamu punya vokalis? Nggak, bukan ada satu lagi vokalisnya Pak, bukan saya.
Lagi dari sore yang lagi nunggu. Kamu tadi bilang vokalis. Iya, satu lagi saya backing. Oh ya backing teh kumbang nggak backing? Coba. Pengen tahu aja. Pengen tahu nggak backing nanti? Gimana? Temenin, Jang. Temenin. Biar nggak malu. Coba, temenin. Gimana? Katanya nge-backing grup band gitu. Cepet jangan. Mereka adalah salah satu grup band yang akan melakukan konser musik di daerah Tegal. Saya pengen buktiin aja bener nggak? Kemarin kau mendekati aku, sekarang tiba-tiba kau menghilang dariku. Emangnya juri gitu bilang. Kacau. Oke ya, hati-hati ya. Sana, pindah ke tempat yang terang sana. Kami tidak temukan hal-hal yang melanggar aturan, melanggar hukum. Kami pun tidak lupa memberikan pengertian dan himbauan-himbauan terhadap mereka agar menunggu rekan-rekannya di tempat yang lebih terang, tidak mengundang para pelaku tindak kejahatan.